Jadi kalau nanti kamu mau cari pekerjaan jangan sampai yang bisa terhempas dengan waktu gitu, dengan masalah apapun. Jadi harus berbisnis itu yang long last lah. Dari kecil kalau misalnya dia nggak bisa, aku cuma tanya dia, yang sekolah siapa? Aku. Kalau yang kalau nggak ngerjain PR yang malu siapa? Aku. Kalau nggak bisa yang malu siapa? Aku. Yang dimarahin siapa? Aku. Ya udah kamu kerjain gitu. Sekarang gue lagi main ke daerah BSD dan lagi main ke salonnya Mbak Fitri. Nah, sekarang kita langsung ketemu sama orangnya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terima kasih dulu loh. Oh iya, aku yang terima kasih loh, udah luangin waktu. Aku tersanjung nih didatengin Mbak Jurik. Iya. Mbak, gimana? Belakangan ini kan Mbak sering warawiri ini di TV nih ya. Masa? Iya. Ya kan, jadi orang mungkin pengen tahu sebenarnya Mbak Fitri ini siapa sih? Pengusaha kah? Ibu rumah tangga kah? Atau temennya artis kah? Atau bisa cerita sedikit nggak? Semua ya kayaknya ya. Rumah tangga yang utama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang nomor satu. Kalau pergaulan ya untuk hiburan juga penting ya, berteman. Kerja juga. Jadi semua harus beres. Usaha juga, ibu rumah tangga juga, sosialita juga. Enggak sosialita. Enggak sosialita. Kan sekarang kalau dibilang suka cemas kalau dibilang sosialita. Karena aku ibu rumah tangga. Iya. Ibu rumah tangga sosialita. Iya. Mbak, kalau usaha ini kan ada salon. Selain salon apa aja sih usahanya? Sebetulnya aku mendirikan salon ini baru 1 tahun terakhir. Karena mungkin faktor usia juga ya. Semakin usia aku bertambah tuh kepengen sesuatu yang bikin hidup tuh rileks gitu. Karena kerjaan aku yang lain itu capek banget, memeras pikiran lah. Emang gitu. Kerjaan yang lain apa? Apalagi? Yang utama sebetulnya aku bikin menara telekomunikasi. Nah, kemudian berambah ke properti. Ya ini deh salon. Salon. Setiap hari ada di salon? Enggak, dibagi karena kantornya ada 3, jadi seminggu 2 hari di mana, 2 hari di mana. Di sini weekend. Biar lebih rileks. Jadi bisa sambil perawatan gitu ya. Terus Mbak, kan dulu sekolah sarjana hukum ya? Enggak. Terus sarjana hukum S1 dong. Kan biasanya kalau S1 jadi lawyer. Enggak, atau aku enggak jadi sekolah sarjana hukum. Aku kalau ditanya aku sekolah apa, sebetulnya ekonomi yang aku ambil. Tetapi karena memang dari kecil aku udah ditempa untuk usaha, dididiknya keras sama keluarga aku, jadi keasikan lebih fokus ke usaha daripada ke sekolah. Ke sekolah. Tapi kuliah sampai selesai S2, S3, D3 nggak selesai jujur. Karena udah bisa cari uang itu bikin jadi males kan. Jadi nggak nomor 1 lagi. Itu jangan ditiru ya teman-teman, itu nggak boleh. Enggak, tapi memang kalau orang udah tahu cari uang dan memang di situ ada juga rezekinya, ada lucknya, emang ada jalannya, kenapa enggak gitu dijalanin ya? Aku ngerasa waktu itu waktunya nggak cukup untuk sekolah karena dari pagi udah berpikir aduh ini ada apa nih, ada masalah apa, kerjaan gimana, jadi sekolah akhirnya terbengkalai. Mbak pernah nggak ngalamin hal yang susah gitu, maksudnya kan kerja udah dari muda ya, apa saat mulainya kerja dari nol atau udah langsung jadi manajer atau merintis sesuatu dari nggak ada gitu? Dari nggak ada juga? Dari nggak ada, aku merintis sama abang aku, namanya Denny, sekarang udah nggak ada almarhum. Dia sebetulnya yang banyak memberikan ilmu bukan ilmu jadi bukan ilmu sekolahan lah ya. Ilmu sekolahan, dia memberikan ilmu manusia itu harus kuat gitu. Karena dia lelaki dan umurnya nggak jauh dengan aku, jadi aku itu ngerasa dia begini nih, aku pun bisa gitu. Jadi sedikit kayak lelaki sekarang gitu, nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Iya, emang kalau kita berbisnis itu harus harus tough.
Yang pasti harus kan tough. banyak persaingan, Iya. banyak juga yang ngejegal. Nah, untuk ngadepin kayak gitu Iya, gimana? didorong jatuh berdiri lagi gitu kan. Ya, untuk tadi apa sayang? Untuk menghadapi ya persaingan bisnis, terus menghadapi yang penjagalan lah, yang kayak orang nggak suka kan nggak banyak. Itu banyak, apalagi kan bisnis aku itu nggak ada yang berbau-bau perempuan nih. Dari pertama aku memulai dunia kontraktor. Semua laki-laki, telekomunikasi juga begitu, semua laki-laki. Mungkin kalau sekarang mungkin ada yang beberapa perempuan, tapi bukan sebagai owner kan, sebagai yang menggeluti bidangnya, tanggung jawabnya nggak sebesar aku gitu ya. Dan susah banget gitu karena keras kan, kerja di dunia konstruksi itu kan keras. Kalau teman-teman aku kan ada yang Mbak enak ya didandanin cakep gitu, ada juga yang bisnis kecantikan, baju. Kayaknya kalau aku sebetulnya dari awal, ini jujur ya, sebetulnya waktu awal memulai usaha, kalau misalnya kumpul sama teman-teman, kamu kerjanya apa gitu, aku kadang-kadang suka nggak mau nyebutin. Jujurnya malu gitu, karena kan menurut aku waktu itu bukan dunia yang harus digeluti oleh perempuan gitu. Tapi aku nggak punya pilihan karena aku nggak suka yang nggak suka yang girly yang gitu, yang harus berdandan cantik, dandan cantik, menjaga ucapan, menarik konsumen gitu. Aku nggak bisa, Mbak. Berarti Mbak Fitri orangnya tomboy dan suka tantangan gitu loh. Suka tantangan. Aku lebih seneng ngomong, misalnya aku ngerjain apa gitu. Aku lebih senang berdebat dengan laki-laki ini yang kapan target selesai, begini solusinya gini. Nah, jadi udah pakai otot gitu. Harus gitu. Nah, itu aku lebih suka yang begitu. Karena kan kalau di usaha kayak kontraktor gitu kan, apalagi masuk departemen pasti kan harus ada persaingannya luar biasa banget ya. Di situ harus struggle kita di sana ya. Harus struggle. Yang paling susah itu kan mengatur staff ya, di bawah, mengatur tim untuk Emang karyawan ada berapa, Mbak? Banyak, Mbak. Kalau yang lepas harian nggak kehitung. Tapi kalau yang di kantor mungkin ada 30-40. Nah, Mbak, terus di kayak zaman sekarang ya, mungkin pekerjaan makin susah, terus juga banyak orang-orang yang kena PHK, persaingan makin ketat. Untuk menjaga bisnis agar tetap stabil itu gimana? Nah, aku itu belajar dari orang tua sebetulnya ya. Orang tua aku tuh dulu selalu ngasih tak kayak gini deh, ini area BSD ya. Zaman dulu aku kecil, aku kan anak perkebunan kan. Ayah aku bilang satu hari ini nggak akan ada lagi jadi perkebunan, pasti akan jadi kota gitu kan. Nah, terus sepindah lagi kita ke daerah Jawa Barat. Terus dia bilang nanti di Jawa Barat ini akan seperti Gunung Salak ya, akan seperti di luar negeri karena ada pembangkit sekarang kan ada pembangkit listrik besar untuk Jawa Bali di sana. Itu ingat banget. Terus dia selalu bilang ke aku, jadi kalau nanti kamu mau cari pekerjaan jangan sampai yang bisa terhempas dengan waktu gitu, dengan masalah apapun. Jadi harus berbisnis itu yang long last lah gitu. Ada apapun masalahnya nggak akan tergerus. Karena ternyata benar kan apa yang ayah aku bilang. Sekarang zaman dulu tuh perkebunan menjadi nomor 1 masukan buat Republik ini kan. Sekarang nggak ada lagi, sedih gitu ngelihatnya. Kemarin beberapa hari lalu aku baca di TV malah menyedihkan gitu ya. Memang udah zamannya seperti itu, udah pada jadi kota, tanah udah nggak ada, udah pada jadi perumahan. Betul. Dasarnya itu tuh aku sama abang aku tuh berpikir oke, kita harus bisnis yang nggak bisa dilibas sama orang gitu awalnya. Apa nih contohnya? Ya itu bikin rumah. Bikin boomingnya telekomunikasi sekarang. Selama masih ada orang pengen handphone, pengen sosial media, pasti tetap ada pembangunan. Terus ini salon kecantikan selama rambut tumbuh masih ada. Iya. Jadi nih friends ya, ingat tuh kalau kita mau berbisnis, carilah bisnis yang bisa berwaktu panjang dan tidak akan tergerus oleh waktu, ya kan. Jadi kita harus juga punya instingnya tuh harus gitu ya. Dan yang paling penting harus mencintai apa yang kita kerjakan. Betul. Kita juga kalau kerja ya harus hobi juga, seneng juga ya. Iya, harus benar-benar juga hasilnya juga bagus karena
percuma kita mau punya satu produk, oke booming nih pertama, nanti orang nggak mau buatan dia, nggak mau kerjaan dia begitu gitu. Jadi emang harus kualitas nomor satu. Iya, kualitas juga harus konsisten ya. Konsisten. Harus menjaga gitu ya. Kalau udah jadi baik harus menjadi yang terbaik gitu kan. Iya, harus dan satu jangan serakah. Karena semua mutu pekerjaan itu akan menjadi jelek awalnya pasti dari serakah. Misalnya mau untung gede, akhirnya ngurangin pegawai standar bangunan. Kalau di bangunan ya. Jadi aspalnya dikurangin lah, betonnya dikurangin ya. Apa kalau aku enggak, walaupun aku rumahnya kecil masih pakai bata merah gitu. Jarang-jarang di zaman sekarang kan masih mau begitu. Jadi ya tuh friend, ingat lagi kalau kita berbisnis jangan serakah. Jangan serakah. Ya, harus menjaga kualitas juga. Iya. Terus Mbak, seru nih obrolannya apa? Kan di salon udah nih ya, salon. Ya. Terus properti daerah perumahannya di mana sih? Di sini ada di BSD di Tangerang juga. Di Tangerang BSD sini ada berapa? Ada ke arah Cisauk. Tangerang Cisauk mungkin. Sorry Cisauk Next Project. Oh, Next Project tuh. Next Project udah gila. Cisauk terus BSD Tangerang banyak banget. Ada jadi dibocorin ke arah Kalimalang. Nggak apa-apa, Mbak. Nahira Residen udah. Di sini udah ada. Aku ada. bikin ke kesananya deh, ke arah Cisauk biar yang daerah-daerah sana yang nggak bisa beli di properti besar bisa beli di. Ya, karena harus ada subsidi silang kali ya. Yang kecilnya ada, yang besarnya juga ada. Terus apalagi di Telkom itu mah untuk proyek-proyek kayak bikin tower nggak juga Mbak? Iya, bikin tower. Bikin tower juga. Iya. Hebat banget ya. Terus apalagi nih? Apalagi? Apa nih slimming apa buat badan ada? Itu sekalian. Itu gini, jadi ceritanya mungkin semua teman-teman sekarang kalau nimbang badan pasti gendut kan, gara-gara di rumah aja. Itu aku pun begitu, gemuk, dan aku tuh nggak pernah yang berani minum slimming-slimmingan apapun gitu. Ya itu tadi aku sempat ngulas kan, ditanya ceritanya, ya ada satu brand yang memang herbal, benar-benar herbal, menawarkan untuk menjual gitu loh, dan ternyata memang isinya semua herbal. Akhirnya dicoba kurus. Hebat loh. Anak tadi berapa? Anak 5. Anak 5. Tapi badannya tetap olahraga. Iya, aku kan mau kayak kamu juga. Bisa aja. Aduh, ini bisa aja legend. Bisa aja Mbak. Jadi tetap ya kalau kita mau cantik tuh harus perawatan juga. Harus minum dibantu dari dalam juga, dari luar dalam lah ya. Luar dalam mungkin karena kalau 5 tahun lalu aja aku masih olahraga, masih cepat metabolisme badan kita kan masih cepat kurus ya. Semakin umur tuh semakin susah mau olahraga seberat apa kalau makannya nggak dijaga. Melar gitu malah Mbak, saya baru gini, nasi gorengnya enak, saya udah gemuk loh. Baru ngomong nasi goreng enak, saya udah gemuk. Belum sempat makan. Malah dia bilang minum air putih aja, teh manis aja udah gemuk loh. Sebetulnya metabolisme kita yang memang udah slow gitu. Ya. Mbak, itu tuh udah ngomong bisnis, udah kiat bisnis. Nah, sekarang berbagi waktu antara berbisnis sama berkeluarga. Itu katanya kan Senin sampai Jumat di kantor yang satu, weekendnya di sini. Terus bawa anak-anak jalannya kapan? Kalau itu kan kita yang tahu ya, sebetulnya penting nggak sih kalau misalnya kayak sekarang deh nih kan anak-anak lagi sekolah dari rumah, itu berat banget. Hal yang aku hadapin saat ini masa COVID ini itu sebetulnya membagi waktu, benar, karena dilema gitu loh. Sementara anak-anak harus aku liatin, karena aku ini mungkin ini nggak tahu ya ibu-ibu lain seperti aku nggak. Aku mendidik anak-anak itu dari kecil dia masuk sekolah, dari pre-N lah. Dari pre-N itu aku memang ajarin mereka harus apa-apa sendiri. Makanya aku masukin anak-anak sekolah di German School kan. Karena memang di situ diajarinnya mandiri. Iya. Nah, berangkat harus bawa termos air sendiri, harus apa, walaupun ada ini nggak boleh dibantu gitu. Setelah ada PR kalau pulang ke rumah nggak ada satupun anak aku yang aku tungguin ngerjain PR, itu nggak ada sampai hari ini, Mbak. Oh ya? Nggak ada, karena aku bilang, aku dudukin mereka udah. Mungkin nanti Naira kalau ketemu boleh ditanya. Dari kecil kalau misalnya dia nggak bisa, aku cuma tanya dia, yang sekolah siapa? Aku.
Kalau kalau nggak ngerjain PR yang malu siapa? Aku. Kalau nggak bisa yang malu siapa? Aku. Yang dimarahin siapa? Aku. Ya udah kamu kerjain gitu. Dan dari kecil aku udah didik begitu. Jadi maksudnya gini, kalau di kelas ya harus perhatiin kan. Betul. Karena kalau pulang ke rumah dia nggak tahu, nggak akan aku kasih tahu, nggak akan aku ajarin. Dari kecil tuh begitu. Nah, karena aku sekarang ngelihat mereka itu online, ternyata susah loh sekolahnya. Beda lagi sama kita dulu. Ternyata susah loh sekolah itu. Ditemenin dong kalau online. Enggak, aku kadang-kadang suka duduk di sebelahnya. Apalagi itu kan pakai bahasa Jerman apa bahasa Inggris? Trilingual lah, kadang Indonesia, Inggris, Jerman. Kadang-kadang aku suka ngebatin ya, duduk di sebelahnya nih. Wah, kasihan juga nih anak sekolahnya susah gitu. Tapi nggak berani ngeliatin ini yang kasihan gitu. Kamu harus bisa gitu. Nah, dilema 3 bulan di rumah ini sekarang aku mengerti, oh kenapa sih ada ibu-ibu yang kalau anak-anaknya itu ulangan sekolah, ibunya yang stres daripada anaknya. Kebanyakan begitu kan. Karena mereka ngeliatin dari nol, dari awal, oh susahnya gini. Aku tuh nggak ngelewatin itu, tapi alhamdulillah anak aku pinter-pinter. Karena mungkin udah terdidik dan terbiasa sendiri. Iya. Nah, tetapi ternyata selama di rumah ini aku feeling guilty, berasa feeling guilty. Tapi ya ini kan buat mereka juga nantinya. Nah sekarang kalau misalnya nih ada adiknya yang si Jojo kecil itu kan, kakak-kakaknya bilang, Jojo, kamu kalau punya PR nanti kamu nggak boleh nanya sama aku ya, gitu. Kamu dibales dendam sekarang kakak-kakaknya. Aku dulu waktu punya PR, mami nggak ada ngasih tahu aku. Kamu nanti konsentrasi kalau udah ada PR ya. Nah, si Jojo kan iya aja gitu ya. Tapi rupanya tuh berbekas nempel di pikiran anak aku Naira Kaira. Dia balas ke adiknya. Takut mungkin aku udah nggak tega gitu. Mami kamu nggak boleh beda-bedain loh kayak gitu. Kamu harus lakuin apa yang kamu lakuin ke aku sama adek loh gitu. Iya nak, padahal aku nggak tega kalau Jojo. Soalnya kan dia juga masih umur 5 tahun kan, jadi kayaknya masih pengen. Mungkin juga aku balik lagi ke umur sih ya. Mungkin aku juga udah kayaknya punya anak kecil di umur aku sekarang ini mellow gitu. Iya, kayaknya nggak boleh dia nangis, nggak boleh dia sedih, nggak boleh dia susah. Kita kan itu nggak boleh kan ya. Cuman ya ini lagi bergejolak di hati aku, harus nggak boleh ngelanggar rules yang udah pernah aku kasih karena kakak-kakaknya pasti nanti akan ngiri. Jadi memang anak-anak diajarkannya itu mandiri semuanya gitu. Jadi mereka harus bisa berbagi waktu, mereka juga harus bisa belajar sendiri. Bukan berarti nggak diperhatiin kan? Jadi. Enggak. Nah, dan mereka pun tahu, oh aku ini memang ibu yang harus bekerja. Karena apa? Karena kita nggak akan pernah tahu, Mbak. Kayak sorry nih jadi sedikit, nggak apa-apa ya ini untuk pengalaman ibu-ibu semua. Karena kegagalan rumah tangga aku itu yang membuat itu kita sebagai perempuan itu nggak boleh bergantung. Tuh dengerin, jadi perempuan nggak boleh bergantung. Nggak boleh bergantung karena kita nggak akan pernah tahu jodoh hidup itu seperti apa nanti, gitu. Ya kan? Betul. Apa. Nah begitu aku memutuskan menikah pun aku diajarin sama keluarga aku, kamu nggak boleh bergantung. Jadi memang aku jangan terlena gitu. Kamu udah kerja dari gadis, lalu kamu punya suami, jangan kamu pernah tinggalkan. Tinggalin apa nih kerjaannya maksudnya? Jangan pernah kamu tinggalkan. Tapi kan Mbak ada juga perempuan yang udahlah gue jadi ibu rumah tangga aja deh. Banyak, karena nggak mau capek kan. Sebetulnya tergantung apa ya. Kalau aku kan selalu ngomong ke teman-teman, ke semua juga, ke perempuan Indonesia lah gitu ya. Sekecil apapun, kalau kalian punya penghasilan, kalian ada pride-nya. Tuh, denger ya. Sekecil apapun penghasilan, kalian punya pride-nya. Tuh. Ya, itu. Jadi walaupun jualan kue, tapi uang sendiri kayaknya uang sendiri. Iya. Makanya aku tuh selalu senang ke ibu-ibu sekarang kan musim bisnis online ya. Ayo kalau ada yang makanannya enak, aku coba, aku review dan aku pasti promosikan ke teman-teman gitu. Nggak usah kalau sekarang musim endorse bayar, enggak sama sekali karena aku ngerasa oh ini para wanita yang harus kita support, kita bantu selama hasilnya makanannya enak. Gitu. Ya, kadang-kadang juga kalau aku Mbak, kenapa aku kalau misal kan aku jualan, jadi kalau ada orang jualan pasti aku beli.
support. Jadi Iya. kayaknya gue juga akan jualan. Nanti Iya. kalau dia nggak beli, biar orang yang beli produk kita. Betul, gitu loh. Betul, itu ya harus saling support. Bukannya aku egois nggak menghargai lelaki, bukan. Aku tetap nomor satu. Nomor satu keluarga. Keluarga tetap nomor satu. Cuman begini, kalau tadi Mbak nanya gimana caranya ngebagi waktu dengan keluarga, dengan anak khususnya, ya itu sebetulnya tergantung kitanya yang ngatur gimana. Oke, aku dari Senin sampai Jumat kerja, tapi 2 hari Sabtu Minggu aku pasti nggak mau ngapain. Pokoknya itu memang untuk anak-anak dan untuk kalau keluarga. liburan sekolah ya? Dan kalau liburan sekolah aku kemanapun nggak pernah bawa pembantu. Oh ya? Iya. Tuh, wow. Serepot apapun aku bawa anak 5. Terakhir kita keliling ke Eropa, yang satu mau ke sini, yang satu ke sini, tuh udah kayak zombie. Besok ini nurutin yang mana gitu. Sementara kita mau apa udah lupain dulu. Nggak ada. Pokoknya aku kalau memang udah jalan sama, jangankan sama anak ya, sama suami aja aku pasti ikutin apa maunya suami. Nggak pernah yang aku minta suami ngikutin maunya aku. Karena aku ngerasa selama aku di rumah, selama di Indonesia, aku nggak pernah kurang merhatiin suami. Gitu. Itu kan tadi udah sama suami gimana? Nggak, waduh ini punya bini, gue pulang nggak ada. Pagi-pagi kapan ketemunya? Pagi pasti sempat sarapan bareng. Selalu. Oh, selalu. Pagi olahraga bareng, sarapan bareng, pasti selalu. Okay. Nah itu kadang-kadang aku tuh berterima kasih juga ya punya suami yang mengerti gitu. Dia tahu aku berkantor di sini, dia bikin kantor di 2 kantor di sebelah aku. Oh, dekat Di situ. Jadi kalau dia mau makan siang bisa bareng ke sini gitu. Minimal aku kan weekend di sini nih, Kamis, Jumat, atau hampir setiap hari juga aku ke sini. Jadi bisa ke dia atau dia bisa ke sini. Jadi apapun aku kerjain bareng, dan suami juga pasti tahu apa yang dikerjain. Pasti tahu. Dan biasanya Mbak, kayaknya kan kita udah kerja dari muda. Kalau sekarang suruh berhenti kayaknya nggak bisa kali ya? Nggak. Karena dari muda udah kerja kan? Iya, nggak bisa. Kayak waktu kemarin aja kita nggak boleh ngapain kan, kerja enggak sebulan tuh aku di rumah. Aku ngerasa kayak apa ya, kok kayak nggak berguna banget hidup aku gitu. Iya benar. Kok kayak aku tuh bisa melakukan apapun, tapi mungkin ini memang wabah COVID ini, kalau kata aku selain untuk ngebersihin udara, memang untuk memperbaiki apa sih sebetulnya yang kurang di diri kita semua gitu, terutama keluarga atau pribadi diri sendiri gitu. Dan aku ngerasa semakin kita membuat karya, semakin kita banyak orang bergantung hidup dengan kita, semakin besar tanggung jawab kita, semakin kita nggak mau mereka kehilangan kita gitu. Betul. Itu yang aku rasain itu, karena ngerasa banyak banget tuh lihat-lihat di sosial media yang orang menangis kehilangan pekerjaan, yang orang lagi-lagi apa yang aku kerjakan selama ini ternyata nggak salah. Begitu ada orang kena banyak yang tutup, banyak yang apa, aku tetap bisa bertahan, bisa eksis ya. Usaha aku nggak ada yang terganggu. Alhamdulillah. Semua juga karyawan masih ada ya. Semua karyawan masih, kecuali salon sebulan emang tutup. Kan aku nggak berpikir ini bukan prioritas usaha aku, bukan. Semua prioritas, tapi aku ngerasa di mana yang satu jatuh, ada lain penyokong yang bisa lain membantu yang jatuh. Terus Mbak, nih ya buat yang nonton, buat mungkin ibu-ibu, kalau tipsnya apa sih pengen jadi ibu rumah tangga, tapi pengen jadi pengusaha juga? Apa kira-kira tipsnya dan prinsip apa yang harus dipegang gitu? Aduh, sebetulnya ya zaman sekarang itu paling gampang. Paling gampang untuk kita memulai usaha. Beda dengan zaman aku mulai dulu. Zaman cuman nonton TV, baca koran, apa berita, harus beli koran dulu. Ide-ide itu buntu harus ini. Sekarang itu gampang banget. Ya contoh kecil aja online lah. Jual. Contoh kecil lagi aku slimming lah, yang terbaru nih, slimming. Selama kamu produknya bagus. Perempuan pengen jadi pengusaha, pengen jadi ibu rumah tangga. Dia apa tipsnya dan pedomannya apa gitu, prinsipnya apa yang harus dipegang? Harus punya semangat tuh. Harus punya keyakinan, apapun yang kamu mulai pasti bisa. Harus punya semangat, harus punya keyakinan. Kalau apa kita mulai pasti bisa. Misalnya nih ibu-ibu yang senang bikin kue. Bikin aja. Bikin. Yang enak ya, yang enak. Sekarang gampang banget masarin produk. Nggak ada lagi orang yang pasang iklan di TV udah mahal, working enggak. Iya kan, jujur nih. Nggak ada lagi yang bayar billboard, tuh reklame, billboard, nggak ada gitu. Dan satu lagi dari tip dari aku,
dalam hidup ini yang penting itu harta yang paling berharga itu untuk bisnis itu teman, link. Nah Ya. itu jangan pernah membuat keonaran lah ya di apapun gitu Iya. karena once kita berselisih tentang apapun dalam dunia sosial media ini cepat menyebar. Iya. Nah, jangan sampai banyak nih teman-teman aku misalnya yang dagang kue ini bersaing dengan yang ini, ribut, saling jelekin, akhirnya teman-teman jadi pada aduh ini mau support yang mana Iya, nih betul. gitu. Jadi dalam berbisnis itu kita bersainglah secara sehat, sehat. nggak usah saling menjatuhkan, Nggak kan? nggak boleh gitu. Jadi kita harus merangkul semuanya. Merangkul semuanya. Kayak gitu, Nggak kayak contohnya Mbak Fitri temennya banyak di mana-mana. Jadi mau bikin salon kayak mau dagang kayak gampang, tinggal yuk beli gitu loh. Aku bikin slimming, aku masih support slimming yang lain loh. Karena dalam dunia sekarang itu kita punya kebebasan untuk memilih produk mana yang kamu mau pakai. Kalau mau dicobain dua-duanya silahkan aja. Karena mana yang akan dipilih. Ya, nggak pilih slimming aku nggak masalah. Iya. Karena kan mungkin dia orang cocoknya dengan yang mana gitu loh. Karena rezeki itu gini loh. Kita itu hanya berusaha. Ikhtiar. Tapi kan Tuhan yang menentukan. Nggak akan pernah ketukar rezeki manusia. Udah ini ya, udah diatur ya. Tapi prinsip aku di mana kita memudahkan urusan orang lain, pasti Allah mempermudah urusan kita. Apapun. Hebat banget. Biasanya orang mentingin diri sendiri loh. Enggak. Biasa orang mentingin diri sendiri. Yang penting barang gua laku gitu loh. Enggak. Kenapa mesti orang lain dulu? Aku masih promoin juga Black Palm punya teman aku. Iya. Bentuknya memang beda. Tapi fungsinya kurang lebih sama. Tapi ya mungkin orang biar dikasih pilihan mau yang mana ya kan. Pilihan mau yang mana. Memilih, maksudnya kenapa bisa sampai deket sama Nikita Mirzani sementara orang-orang ngomongin dia dan musuhin dia. Jadi apa artinya Nikita Mirzani buat Mbak Fitri? Tapi aku balik lagi bertanya ke diri aku, kenapa aku harus bermasalah sama dia? Gitu. Satu, aku nggak ada bukan aku gini kan, mereka tuh selalu bilang nanti kalau lu bermasalah sama dia semua aib-aib akan keluar. Aku duduk termenung.